Beralih ke informasi lain, Saudara, Iwayan Agus Wartama alias Agus, pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat menjalani proses rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual. Sejumlah tempat menjadi lokasi rekonstruksi. Rekonstruksi digelar di 3 lokasi tempat kejadian perkara, Taman Udayana, Nang Homestay, dan Jalan Sekitar Islamic Center. Ada 49 adegan yang diperagakan dengan 2 versi korban dan versi tersangka. Seluruh adegan dalam rekonstruksi akan menjadi kelengkapan berkas perkara pihak kepolisian. Tidak hanya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, kasus dugaan pelecehan seksual Agus, pemuda disabilitas di Mataram, juga menjadi perhatian Kompolnas. Komisi Kepolisian Nasional juga berkunjung ke Polda NTB untuk memantau penanganan kasus. Komisi Kepolisian Nasional mengawasi dan memantau langsung proses penanganan tim penyidik Polda NTB terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan kelompok rentan. Baik tersangka Agus, penyandang disabilitas, maupun 15 korban terdiri dari perempuan dewasa dan anak. Kompolnas memastikan penanganan perkara telah sesuai dengan prosedur hukum. Juga hak-hak tersangka maupun korban telah terpenuhi. Berkas kasus ini telah sampai di Kejaksaan Tinggi NTB. Satu tahap yang akan dilakukan penyidik adalah menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Saya bukan ahli di dalam memberikan keterangan bahwa seorang disabilitas bisa melakukan sesuatu seperti yang terjadi sekarang, tetapi yang kami lakukan adalah sebatas bahwa penyidik sudah proper atau tidak. Jadi tidak hanya menangani tersangka, tetapi juga menangani korbannya. Ini dua-duanya adalah kelompok rentan. Jadi penyidik harus memahami bagaimana menangani seseorang sebagai tersangka yang kelompok rentan maupun korban perempuan kelompok rentan. Kalau ini sudah semuanya dilakukan, artinya penyidik sudah on the track. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga berkunjung ke Polda Nusa Tenggara Barat. Mensos juga meninjau fasilitas dan penanganan tersangka yang juga seorang penyandang disabilitas, Iwayan Agus Wartama alias Agus. Mensos memastikan hak-hak Agus sebagai tersangka terpenuhi. Dirinya juga berdialog dengan para korban yang ingin kasus ini dituntaskan agar tak terulang di masa depan. Ini lakukan dialog yang intinya para korban ini ya dapat pendampingan yang luar biasa dari pemerintah provinsi, dari Unram, dari Komisi Disabilitas Daerah, dan juga banyak tadi para dokter, relawan-relawan ya, para psikolog juga ada ya. Jadi dari LSM lengkap tadi di dalam kita sedikit melakukan dialog. Intinya para korban ini ingin proses hukum diteruskan. Mereka mau untuk memberikan kesaksian ya sebagai pembelajaran supaya di masa-masa yang akan datang tidak lebih banyak lagi korban. Sebelumnya, tersangka Agus menjalani pemeriksaan tambahan di Mapolda NTB didampingi ibu dan kuasa hukumnya. Namun, Iwayan Agus Wartama, pemuda disabilitas ini masih membantah melakukan pelecehan seksual. Padahal setidaknya sudah 15 orang korban Agus yang melapor ke polisi. 5 diantaranya meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena merasa tertekan dengan viralnya kasus. Ya, karena memang walaupun seperti yang tadi ditanyakan, apakah ada ancaman secara langsung, memang tidak ada ancaman secara langsung. Tapi bagaimanapun kan kondisi korban ini masih sangat rentan ya dengan viralnya berita ini dan pro kontra di masyarakat. Jadi bagaimanapun juga korban butuh untuk perlindungan keamanan dan juga secara psikologis perlu dikuatkan seperti itu. Berapa yang minta perlindungan? 5 orang korban dewasa itu. Mereka masih sangat ketakutan untuk kemudian berinteraksi dengan orang di luar tim dan kepolisian atau orang-orang yang memang berwenang untuk proses hukum ini ya gitu. Jadi mereka memang hanya masih berinteraksinya dengan kami saja. Polisi meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika pernah mengalami kejahatan seksual. Polisi juga menjamin kerahasiaan identitas korban dan pelapor. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu bagaimana penanganan polisi terhadap kasus pelecehan seksual oleh penyandang disabilitas? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Fitri, untuk saat ini bagaimana proses rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual oleh pemuda berdisabilitas? Ya, Juno dan juga saudara, baru saja rekonstruksi sudah dilakukan oleh tim dari Polda Nusa Tenggara Barat. Rekonstruksi ini dihadiri juga oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian juga oleh pihak Kompolnas, para pendamping dan juga kuasa hukum dari tersangka Agus ini. Di dalam rekonstruksi ada 49 adegan yang dilakukan di 3 titik, yaitu di Taman Udayana, ada 8 adegan yang dilakukan di Taman Udayana, kemudian dilanjutkan ke Nang Homestay. Di Nang Homestay ini ada 34 adegan yang dilakukan oleh tersangka Agus beserta korban dan juga saksi. Korban diwakilkan oleh pihak dari kepolisian karena memang korban tidak bisa hadir dan tidak boleh dihadirkan dalam rekonstruksi ini karena masih dalam kondisi trauma. Dan juga ada 7 adegan terakhir di Islamic Center yang dilakukan oleh tersangka. Dari 34 adegan yang dilakukan di Nang Homestay, ada adegan 12 itu yang kemudian menjadi catatan dari aparat kepolisian bahwa di sana Agus meminta korban untuk membayar langsung kepada penjaga homestay sebesar Rp50.000 sebelum mereka memasuki ruangan atau kamar nomor 6 di homestay tersebut. Kemudian dari adegan tersebut ada sekitar 20 adegan ada di dalam ruangan yang pihak jurnalis juga tidak boleh mengambil keseluruhan adegan tersebut karena sangat sensitif dan itu hanya boleh tim dari Polda Nusa Tenggara Barat dan juga Jaksa Penuntut Umum yang bisa menyaksikan rekonstruksi dalam adegan di dalam kamar nomor 6 tersebut. Namun disebutkan juga Juno bahwa aparat kepolisian mencatat bahwa ada 2 versi dari adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka dan juga korban serta juga saksi dalam kasus ini. Ada versi dari tersangka dan juga versi dari korban. 2 versi ini akan menjadi catatan penting bagi tim penyidik untuk selanjutnya melakukan catatan-catatan berikutnya dalam proses penyidikan ini. Dan tentu saja ini mereka tetap berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum agar status dari kasus ini bisa cepat P21 dan segera untuk disidangkan, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas oleh pihak kepolisian terkait dengan dugaan pelecehan seksual oleh pemuda difabel di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih rekan Fitri Rahmawati dari Mapolda Nusa Tenggara Barat. Sesaat lagi saudara, hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran pengajuan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi. MK memiliki waktu untuk memutuskan perkara paling lama 45 hari kerja sejak permohonan diterima.